Nah, kalau menurut Pak Budi, itu yang lebih besar pengaruhnya ke biaya total sebenarnya harga konsumennya atau seberapa disiplin operasionalnya nih Pak. Contoh misal tingkat cetakan yang gagal, maintenance, terus dihitung juga nggak waktu mesin itu berhenti berapa lama. Ya, ini juga baiknya untuk kita kita terapkan ya. Jadi dari DTG Strikes Back. Jadi ini sebenarnya ada hubungan dan menggambarkan apa yang sedang terjadi di industri cetak kaos. Jadi kalau kita flashback ya ke beberapa tahun yang di belakang, kita bisa lihat kayaknya DTG ini mulai bangkit lagi nih, udah mulai nunjukin taringnya. Nah, di seminar ini kita akan bahas, benar nggak sih DTG itu menunjukkan taringnya? Apakah ada potensi? Mungkin banyak memahami ya momentum dan juga pergerakan tentang DTG. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, ya kayaknya kurang afdol nih kalau kita nggak memperkenalkan para yang penggemar Printmed juga ya. Terima kasih, saya terima kasih kepada Pak Gun dan Pak Levi dan tim kru Printmed semua. Saya tidak sangka ada di sini ya. Terima kasih, ini sesuatu yang luar biasa buat saya. Nah, terus terang saya jadi pengusaha nih daripada engineer. Nah, kebetulan di dekat kos saya itu ada printing. Jadi setiap saya kuliah melewati printing itu. Saya lihat keren juga nih gitu. Ya dari situ akhirnya saya mulai saya pengen jadi pengusaha. Terus kayaknya pengusaha printing aja nih paling gampang. Jadi ya itulah mulai dari itu tahun 2000. Jadi secara jujur saya itu sebenarnya memang suka, ya tadi balik lagi suka kaos ya gitu istilahnya. Nah kemarin Vakum memutuskan untuk off semua produksi kaos dan sebagainya, itu saya mau fokus ke stiker dulu gitu. Karena stiker itu memang apa ya core-nya Lolita gitu. Nah ketika sekarang memutuskan untuk balik lagi dikompare dengan yang lama, itu salah satunya memang karena vendornya, artinya DTG itu pure tinta, dia nggak ada campuran pet film dan segala macam. Jadi ya asap itu nembus. Analoginya asap itu adalah suhu atau keringat yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kepanasan kan pasti akan ada memancarkan lah bahasanya gitu. Jadi breathable bahasanya ya. Oke, ini di kaos hitam ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita print DTG, kalau pakai kaos hitam, otomatis harus pakai tinta putih kan. Nah, jadi ada tinta putihnya ini. Ini ada tinta putihnya. Nah, sekarang kita akan tes juga di kaos putih yang tidak pakai tinta putih. Nah, logikanya kalau pakai tinta putih aja nembus, nah apalagi ini yang nggak pakai tinta putih ya, pasti akan nembus juga. Mana yang DTG? Nah ini DTG yang kaos putih dulu. Kita coba DTG semua. jadi tinta Nah, DTG coba diangkat aja. masuk ke dalam pori-pori t-shirt Pak. Nah ini adalah salah satu keunggulan DTG yang belum dimiliki oleh DTF gitu. Saya nggak bilang nggak punya ya, karena namanya teknologi itu kan cepet banget ya berubahnya. Ntar tahu-tahu ada bahan yang Betul Pak. baru lagi. Nah ini kita nggak tahu, cuman untuk saat ini ya seperti inilah kualitas DTG. Oke, selanjutnya ini DTF ya. DTF mau kaos putih mau kaos hitam pasti biasanya dikasih white ya. Iya. Ya, kalau untuk yang DTF ya dia keluarnya dari bawah. Malu dia kalau keluar dari atas. Nggak enak sama DTG Sultan. Jadi memang sebenarnya keperluan untuk printing ini masing-masing berbeda ya Pak ya. Ya, Ada kan kalau kita mau buat link kan itu sistemnya gede semua nih.
kalau kecil gimana kan gitu istilahnya, ya kan, nggak bisa diatur. Ya sebenarnya itu, tapi saya nggak kalah akal Pak, kan gitu. Saya bikin blok kotak-kotak, jadi kalau mau kecil saya kotakin aja udah gitu istilahnya. Jadi nggak kemana-mana. Kenapa harus begitu? Nanti waktu ngepresnya yang biar kita nggak kesulitan. Karena kalau kita ngepres semua kan, waduh lama banget gitu istilahnya, kayak gitu. Nah tapi karena udah saya batasin, apa itu jadi lebih enak. Tapi tadi sih saya juga udah dapat ini lagi Pak. Kalau kecil nanti saya mau pakai semprotan aja, gitu. Jadi saya nggak pakai mesinnya itu. Kan kemarin saya pergi sama anak saya ke desa Duet cari semprotan itu yang bisa dipompa itu, nanti untuk yang kecil-kecil pakai itu aja gitu. Karena ya itu tadi coatingnya yang sekarang itu lebih enak daripada dulu gitu. Kalau dulu suka mampet, suka ya itu tadi lebar lah dan sebagainya. Jadi kalau bicara coatingnya, ibaratnya coating tetap yang paling bagus Pak untuk sistem coatingnya. Tapi kalau untuk kita bicara selan sekarang yang dengan kondisi sekarang itu sudah sangat oke, sudah ya jos lah gitu istilahnya. Tentu kita compare harganya juga kan Pak. Orang mau beli kornet yang termurah pun masih mikir 2 kali gitu istilahnya. Tapi ya kalau DTG jalan ini kan ya oke lah, masuk akal lah ya Pak ya. Abang juga internasional juga gitu. Jadi kita pasti prefer lagi bahwa masih masuk akal nggak harganya gitu loh. Sulit-sulit dikit atau agak ribet dikit, oke lah, saya belah gitu. Jadi enggak, menurut saya sih udah oke banget. Bener Pak Budi kan, bentuk votingannya kan gitu. Ya, cuman mungkin Pak Ari mulai itu Pak sistem semprot-semprot kalau yang kecil kan kita harus punya solusi kan untuk customer kan kayak gitu. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Roni. Saya jawab sebentar lagi ya, masih jam 3 nih. Nah ini mungkin satu pertanyaan Pak. Kalau tadi kan kita bahasnya bukan spek mesin sih, tapi mesin mulu nih. Nah sedangkan ada komponen pendukung lainnya yang nggak kalah penting Pak, yaitu kain. Nah ini orang yang nggak sering kelewat nih Pak, beli mesin DTG tapi nggak paham kain, karakteristik kain. Nah ini mungkin saya tanya ke Pak Budi dulu nih Pak, seberapa besar pengaruhnya sih kain itu terhadap hasil cetak DTG? Ini kalau kita bicara kain itu kan sebenarnya variabelnya banyak ya Pak. Ada gramatur, ada jenis rajutannya, itu. Terus ini kalau nggak salah ada apa lagi nih? Finishing ya, ada yang pakai pelembut. Nah terus warna kainnya segala macam. Nah ini kayaknya kain ini menarik Pak buat dibahas. Nah ini silakan Pak Budi dulu Pak. Iya, memang segala sesuatunya itu dari dasar base si kain ya, yang berkaitan dengan si mesin. Tinta, dan kita udah punya mesin, tintanya ini DTG kita punya misalkan. Bagaimana dasar kainnya ini? Kain itu, nah tadi menarik, makanya para wanita tuh bawa sampel jeans, ya kan? Betul. Jadi karakter kain itu memang berbeda karakter. Ya, kalau di kaos mungkin dia ada yang sulfur, ada yang reaktif. Gitu. Reaktif itu kan mungkin yang biasa umum orang pakai untuk di sablon-sablon ya. Kalau yang sulfur itu mungkin kan berbeda ya jenisnya. Nah, ada lagi nanti di kain yang lain, ada yang jenisnya polister. Ini jenisnya di katun ya. Nanti yang di polister beda lagi. Gitu. Nah, segala sesuatu dasar bahan kain itu memang beda karakter semua, tergantung dari finishing kitanya nih. Sama kita mungkin para wanita tadi itu makanya bawa sampel, dia combine dengan DTG, dengan DTF, bagaimana sih hasilnya? Karakter si bahan jeans ini kan beda, sama si polister, sama si katun. Katun ini kan kapas jenisnya, kalau yang polister mungkin dia plastik. Nah, nanti penyerapan dia antara di kain berbeda karakternya pasti, gitu. Nah, jadi mungkin lebih ke kitanya kali ya, lebih ke kitanya bagaimana finishingnya kita nih, gitu. Karena pasti beda karakter di jenis kain pasti. Dan saya bilang pasti itu pasti beda, karena ada jenisnya katun dari kapas, polister dari plastik, dan jeans itu ada mungkin ada yang setengah plastik, ada yang setengah katun, gitu ya bener Pak Roni ya. Nah, kayak hoodie itu ada yang katun, ada yang PE, ya kan? Jadi ada polister, ada katunnya. Nah,
Nah itu karakternya berbeda semua. Nah iya, beda hasilnya gitu. Nah ini juga menarik juga. Jadi jangan sampai kok di bahan ini bagus ya, di bahan ini kok kurang bagus ya. Nah jangan seperti itu. Mungkin saran saya kita finishingnya dari si mesin ini karakternya seperti ini di bahan ini, karakter ini di bahan ini. Nah itu kita harus mengetahui hal itu juga gitu. Jadi untuk teman-teman juga mungkin jangan bingung juga dalam hal itu. Nah ya kalau bisa sih kualitas yang bagus di mana kita bakalan tahu sendiri. Kalau saya main di kaos, di katun bagus gitu, dengan karakter dia yang sulfur atau yang reaktif gitu masih bisa gitu. Nah untuk yang lain mungkin nanti ada jas warnanya turun atau bagaimana, ada kayak gitu. Jadi saran saya jangan melihat dari satu sisi, jadi jangan menyalahkan bahannya juga gitu kan. Dia kan betul nggak Pak Roni gitu. Jadi untuk teman-teman nih ya harus memahami hal itu juga dari jenis kain, nanti finishing kita seperti apa gitu. Kayak gitu sih menurut saya gitu. Oke, terima kasih. Kalau jenis kain ya memang sama sebenarnya dengan printer semuanya. Bahan yang bagus, bahan yang ini pas kalau cocok ya hasil cetaknya bagus, tapi kalau nggak cocok ya nggak bisa. Nah memang setahu saya DTG itu umumnya dipakai untuk 100% katun atau katun lah gitu. Tapi perkembangan di luar negeri Pak, itu saya lihat memang sudah ada DTG yang tintanya untuk kain polyester juga. Jadi harus ganti tinta gitu. Apakah nanti print masukin atau enggak ya kita nggak tahu. Tapi kalau kita bicara di luar negeri, DTG yang untuk khusus polyester sudah ada Pak. Jadi kalau di luar itu kan udah mulai kaos-kaos polyester ya, yang dari kayak jersey ke bola itu kan dari plastik kayak gini diolah jadi baju. Nah itu nggak bisa di print langsung di DTG kita, karena kalau di press nanti tintanya muak gitu, nggak akan nangkap. Nah tapi saya udah pernah lihat juga DTG yang bisa ngeprint di baju-baju jenis seperti itu dan hasilnya bagus juga. Karena kalau di luar kan emang orang seneng pakai kaos yang kayak gitu karena anget kan badannya. Nah kalau di kita pakai itu kan panas, kita keringetan. Makanya ya sebenarnya jenis kain itu memang harus kita tes aja gitu. Kita nggak bisa jadi patokan. Bahkan kadang katun yang sama-sama katun aja, kalau yang katunnya berbulu hasilnya jelek. Bener nggak Pak? Gitu. Kalau katun kaosnya yang udah dibakar atau udah di apa istilahnya stitching gitu, washing gitu, hasilnya lebih bagus. Makanya kalau karena saya ini orang bukan membuat kaos, kalau Pak Budi kan vendor kaos sih bikin kaos, bener kan gitu dari kaosnya. Kalau saya terima orderan saya bilang, Pak ini kantor kaosnya jelek, berbulu, kalau nanti hasilnya jelek jangan nyalain saya gitu. Terus di Kaptaraga saya udah tulis seperti laminasi, kalau keriput saya nggak ganti jasanya, tapi saya hanya ganti laminasinya, ijazahnya bawa lagi ke sini kan gitu. Jadi kalau kaos gagal di saya suruh bawa lagi kaosnya, saya cetakin lagi. Tapi kalau kaosnya jelek, ya saya bilang ini kaosnya jelek, nanti mau dipulang 1000 kali ya tetap jelek gitu istilahnya. Jadi memang ya kalau saya daripada pusing memahami semua kain, pokoknya saya hafalin aja kalau kaosnya berbulu jelek, ini udah kayak gitu. Cari aman gitu istilahnya. Ya, tapi itu lebih enak daripada kita harus nyediain semua kain kayak gitu. Mungkin pertanyaan untuk Pak Budi ya, karena memang industrinya kan memang di bidang pernak konveksi ya. Pak, ada trik sama tips nggak? Ini kan misalnya ada orang yang mau beli mesin DTG, benar-benar awam lah, dia tertarik buat beli mesin DTG, tapi dia masih belum paham dunia tekstil Pak. Tadi kan dibilang harus ngerti tekstil dulu, ngerti jenis-jenis kain kapur dan segala macam. Nah, untuk startingnya dulu nih Pak, ketika orang memutuskan untuk beli mesin DTG, apa yang harus dipelajari soal penentuan bahan kain nih, terutama soal katun? Gimana tipsnya untuk menentukan atau kita memilih nih, kira-kira ketika dia akan membeli kaos itu apa sih Pak yang harus dilihat dari jenis kain? Ini kan jenis kain kalau kita mau katun ya, kalau saya jejerin itu pasti akan sama Pak. Dari karakteristiknya ya
sama semua nebulanya mirip gitu. Tapi buat nentuin ini cocok atau enggak ketika di print di DTG itu ada tips dan triknya nggak? Oke, ini juga sudah pernah terjadi di saya ya. Jadi memang tips kalau memang awal untuk kita running mau kemana dulu sih, ya kan, mau bahan dulu atau mau mesin dulu. Sebenarnya sih dua-duanya harus mengerti, gitu. Dua-duanya harus cari tahu gitu. Nah, karena memang saya diproduksinya di bahan, di kain, di kaos, jadi karakter bahan itu memang beda-beda. Jadi ada kualitas yang bagus, pasti harganya juga lumayan bagus, gitu. Ada banyak nggak yang jual bahan kantau? Ada. Bahan kantau nih, di bahan kantau ini ada nggak? Ada. Tapi kualitasnya seperti apa? Kualitasnya ya seperti itu, apa adanya. Nah, jadi barang-barang gagal dari pabrik reject gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya dipastikan beli bahannya di benar-benar distributor yang benar, dan dipastikan gramasinya, ketebalannya, rajutnya, tingkat kelunturannya atau tingkat susutannya. Nah, itu kan ada semua. Kalau kita benar-benar dari pabrik atau distributor yang benar dan baik, itu hasilnya pasti kita tahu. Gitu. Jadi kalau bisa sih saran saya, kalau memang mau dikain, kainnya kenali. Kalau dia bisa disablon dengan mesin DTG yang kita punya, hasilnya bagus, karakter bahan ini seperti apa? Pastinya kita akan demo dulu. Saya juga akan tes dulu. Oh, karakter si bahan toko pabrik ini begini karakternya, pabrik ini gini karakternya. Dengan printment yang saya punya, oh karakternya beda-beda ya, itu beda. Gitu. Jadi untuk teman-teman sih pahami dari jenis kain dengan beli kainnya yang benar tempatnya sih. Itu jangan sampai salah untuk mendapatkan si kainnya. Gitu. Karena karakter kain ini memang dari celup warna dan segala macamnya, dan dia kan kimia semua kita nggak tahu. Dan di situ memang kalau pabrik yang benar itu dia ada takaran semua. Gitu, tingkat kesusutan, gramasi, sampai kimianya berapa, kayak gitu kan ada. Nanti hasilnya juga seperti apa itu ada. Jadi kalau saran saya sih untuk pengenalan awal pertama ya kain harus cari tempat yang benar. Gitu. Kedua mungkin mau mesin juga gimana nih? Ya kalau memang mudah, kita kan berkaitan yang saya bilang tadi di awal. Saya berkaitannya dari kaos pasti temannya sablon, Pak. Nggak mungkin saya produksi kaos aja gitu kan. Kalau nggak ada perkembangan saya nggak ikutin zaman gini, ya udah, saya nggak beli mungkin sama Pak Ari kemarin sama Printmed ngambil mesin DTG gitu kan. Jadi saya produksi kaos polos aja, karena saya memang dari awalnya yang saya bilang tadi orang manual, sablon manual, akhirnya beralih lagi ke digital gitu kan. Nah ini memang tempatnya. Nah saran saya memang di kain harus dipastikan lebih baik. Kalau di mesin ya harus punya juga, karena berkaitan. Kan kata Pak Imam tadi apa, yang penting ada cuan, ya kan? Pasti ada cuannya, dari sablon mesinnya ada cuan, dari kaosnya ada cuan, gitu. Kalau saran saya sih harus dua-duanya tahu, gitu. Di kain untuk teman-teman semua mungkin cari bahan kain yang baik, gitu, dari tempat distributor yang atau pabrikan yang baik, yang benar, itu cari yang baik. Nyari yang terbaik, karena kenapa? Karakter bahan itu beda-beda gitu, karena dari celup warna segala macam itu pabrikan kita nggak tahu gitu. Jadi itu aja sih mungkin saran saya. Yang pertama mana? Kainnya kita harus cari yang terbaik gitu. Kalau memang mesinnya harus, ya harus, karena berkaitan gitu. Kalau memang salah satu dulu, ya pelajari salah satu. Kain dulu, silakan kain dulu, cari yang terbaik gitu, kualitas yang terbaik, segala ketentuannya semua juga yang terbaik. Oh ya sudah, nanti baru tinggal ke digital printingnya gitu. Itu aja Pak kalau saran saya. Dari tadi kan kita sudah membicarakan soal teknologi ya, terus juga membicarakan mengenai bahan dan macam-macam.
Kalau boleh tahu nih mungkin dari Pak Imam